Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 10 Februari 2023, Pekan Biasa kelima. Hari ini peringatan Santa Scholastica Perawan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kedua bacaan liturgi hari ini menggambarkan dua suasana yang berbeda yang tercipta sebagai bagian dari kontribusi tokoh-tokoh yang diceritakan dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Ular termasuk salah satu tokoh yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini yang memberikan kontribusi negatif terhadap Hawa. Karena ular inilah yang mengantar atau yang menggiring perempuan itu, Hawa itu, untuk menikmati, untuk makan buah dari pohon terlarang yang telah diberitahukan Tuhan kepadanya. Kemudian tokoh yang kedua dari bacaan pertama hari ini, yakni Hawa. Hawa yang diketahui sebagai perempuan yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk manusia pertama, yang kemudian ditempatkan oleh Allah di samping, di sisi manusia itu. Dan ia menjadi pendamping yang sepadan dengan manusia. Tetapi dia telah makan buah pohon terlarang itu, lalu memberikannya juga kepada suaminya, Adam. Baik ular maupun Hawa telah memberikan kontribusi yang negatif. Ular membuat Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, dan Hawa memberikan buah yang telah dia nikmati itu, buah dari pohon yang terlarang, dia berikan kepada suaminya. Suasana yang tercipta adalah suasana takut. Diceritakan dalam bacaan pertama, sesudah mereka makan buah pohon terlarang itu, mereka tahu tentang dirinya yang sudah telanjang. Lalu mereka bersembunyi ketika Tuhan datang. Ini mengungkapkan suasana yang tidak nyaman. Mereka telah terbelenggu oleh dosa dan kesalahan sebagai kontribusi baik dari ular maupun dari Hawa. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil ditampilkan Yesus yang hadir untuk membuka belenggu, yakni kebisuan dan kegagapan dari seseorang. Yesus menyembuhkan orang itu dengan cara yang sangat bagus, yang juga diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dan dengan demikian, orang yang bisu itu dan yang gagap itu, dia bisa mendengar dan bisa berbicara.
Injil mencatat bahwa kehadiran Yesus telah membuat yang tuli mendengar dan yang gagap, yang bisu berbicara. Kehadiran Yesus telah menciptakan suasana kegembiraan dan sukacita bagi yang sakit, bisu, dan tuli itu. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita juga memperingati Santa Scholastica, seorang perawat. Scholastica adalah adik dari Benedictus Abbas. Dia adalah seorang biarawati. Tempat tinggalnya dekat dengan tempat tinggal biara kakaknya Benedictus. Bahkan Benedictus kakaknya telah dia jadikan sebagai pendamping rohani. Karena itu dia sering berkonsultasi. Dan diceritakan bahwa Scholastica pada suatu kesempatan menginginkan sekali supaya ada waktu yang cukup panjang untuk bisa berkonsultasi, berbicara dengan Benedictus kakaknya. Tetapi Benedictus menolak. Apa yang Scholastica lakukan? Dia berdoa dengan kusuk. Dan pada saat itu terjadilah hujan badai yang hebat, yang luar biasa. Sehingga Benedictus dan Scholastica tidak bisa beranjak dari tempat mereka berdua berkonsultasi. Dan akhirnya konsultasi bisa terjadi lebih lama seperti yang diharapkan oleh Scholastica. Saudari dan saudara yang terkasih, diceritakan sesudah peristiwa itu, 3 hari kemudian Scholastica wafat. Dan pada saat yang sama, Benedictus Abbas, kakaknya, melihat Scholastica naik ke surga dalam rupa burung merpati. Akhirnya, Scholastica menjadi seorang kudus yang kepadanya orang mohon doa kalau mau mendapatkan cuaca yang baik. Saudari dan saudara terkasih, Scholastica dengan gayanya dan dengan caranya telah memberikan kontribusi yang positif dalam konteks hubungannya dengan kakaknya sebagai orang yang dibimbing dan pembimbing rohani. Mendapat waktu yang lebih banyak dalam proses bimbingan itu. Lebih jauh, Scholastica telah dijadikan sebagai pelindung santa yang kepadanya banyak orang mohon doanya untuk diberikan cuaca yang baik. Itu juga bagian dari kontribusi kehidupan Santa Scholastica. Saudari dan saudara yang terkasih, pesannya jelas bagi kita. Dari kedua bacaan liturgi hari ini dan peringatan Santa Scholastica, kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri. Kehadiran kita dalam lingkup kehidupan kita, baik dalam keluarga maupun sebagai bagian dari komunitas gereja ini, dari lingkungan, dari wilayah, dari paroki, bahkan dari komunitas masyarakat yang lebih luas. Apa kontribusi yang telah kita berikan bagi keluarga kita, bagi lingkungan, wilayah, paroki, masyarakat luas? Apakah kita telah memberikan kontribusi yang positif? Atau malah sebaliknya, kita memberikan kontribusi yang negatif
sehingga tercipta suasana yang kurang kondusif, suasana yang kurang baik, bukan kegembiraan dan sukacita. Kehadiran kita barangkali membuat orang tidak suka, membuat orang merasa tidak nyaman, membuat orang merasa gelisah. Atau kehadiran kita telah membuat orang merasa senang dan gembira. Kalau dengan demikian, maka kita sesungguhnya telah memberikan kontribusi yang positif, sehingga membuat orang senang dengan kita, membuat orang merindukan kehadiran kita. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kehadiran kita memberikan kontribusi yang positif, sehingga tercipta kegembiraan dan sukacita bagi orang yang ada di sekitar kita, bagi orang yang hidup bersama dengan kita. Tuhan memberkati.